Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansyah, NIM 183134/2018, kelas PJKRI Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang biomekanika olahraga. Adapun materi-materi yang saya akan bawakan yaitu yang pertama, konsep dasar biomekanika olahraga, yang kedua, gerak dan gaya, yang ketiga, titik berat dan kesetimbangan. Baik, langsung saja saya akan ke materi pertama yaitu konsep dasar biomekanika olahraga. Biomekanika merupakan salah satu prinsip ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanik dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Fungsi mempelajari biomekanika olahraga pada dasarnya hanya ada dua saja, yaitu meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera menurut Bartlett 2007 dan Knudson 2007. Menariknya, kedua hal tersebut saling inkompatibel. Tujuan satu dan lainnya saling bertentangan. Bagaimana mencapai penampilan maksimal tapi risiko cedera minimal, atau bagaimana terhindar dari cedera tapi bisa juara. Kecenderungan pada satu kutub akan mengorbankan kutub yang lain. Ini menjadi sangat menantang bagi para analisis gerakan biomekanika olahraga. Dalam menguraikan macam-macam gerakan, harus difokuskan pada setiap sikap badan tertentu. Posisi tubuh saat berdiri dengan telapak tangan menghadap ke dalam merupakan posisi tubuh yang mendasar, sedangkan apabila berdiri dengan telapak tangan yang menghadap ke depan merupakan posisi tubuh secara anatomi yang memungkinkan adanya gerakan otot yang bisa dilakukan seperti fleksi, ekstensi, eduksi, aduksi, rotasi, elevasi, depresi, pronasi, supinasi, inversi, dan sirkumduksi. Fleksi, ekstensi. Fleksi adalah memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transferal atau bidang sagital. Ekstensi adalah memperbesar sudut yang dibentuk atau lawan dari fleksi. Abduksi dan aduksi. Abduksi gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. Aduksi adalah gerakan segmen tubuh ke arah garis tengah tubuh. Rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang meliputi sumbu longitudinalnya sendiri. Evaluasi adalah apabila bahu terangkat ke atas. Depresi adalah apabila bahu terdesak ke bawah. Pronasi atau supinasi. Pronasi dan supinasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan yang menghadap ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. Inversi. Eversi adalah mengangkat batas luar atau lateral kaki. Inversi adalah mengangkat kaki ke sebelah medial. Sirkumduksi adalah kombinasi dari fleksi, abduksi, aduksi, dan rotasi. Pergerakan dasar manusia dan antaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Melompat dibagi menjadi dua, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak dan melompat jauh dengan awalan berlari. Melempar dibagi menjadi tiga, yakni lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Berjalan adalah aktivitas tubuh yang berkelanjutan, diawali dengan satu langkah kemudian akan diikuti oleh langkah yang lain. Orang yang berjalan
dipengaruhi oleh permukaan dasar, pijakan kaki, bidang lintasan, dan usia. Orang yang berjalan pada bidang lintasan horizontal cenderung memiliki fase yang hampir sama setiap gerakannya, sedangkan orang yang berjalan pada bidang lintasan vertikal atau naik atau turun cenderung memiliki fase gerakan yang berbeda. Orang yang berjalan digerakkan oleh otot panggul, otot paha, dan otot tungkai, dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Berlari adalah aktivitas tubuh yang gerakannya hampir sama dengan gerakan berjalan, namun berlari didukung oleh gerak ayunan lengan yang cepat sehingga gerakan berlari lebih cepat dibandingkan dengan gerakan berjalan. Orang yang berlari digerakkan oleh otot bahu, otot lengan bawah, otot panggul, otot paha, dan otot tungkai, dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Melompat adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan dorongan otot tungkai untuk melompat secara vertikal maupun melompat jauh. Melompat vertikal diawali dengan tubuh berdiri tegak kemudian jongkok sebagai awalan untuk mendorong tubuh ke atas, kemudian diakhiri dengan fase pendaratan. Melompat vertikal digerakkan oleh otot paha dan otot tungkai dengan mayoritas gerakan otot fleksi dan ekstensi. Melompat jauh diawali dengan berlari secepat-cepatnya, kemudian dilanjutkan dengan tolakan satu kaki yang dilanjutkan dengan tahap bergerak di udara, dan dilanjutkan dengan fase pendaratan. Melompat jauh digerakkan oleh tubuh otot paha, otot tungkai, otot lengan dengan gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Pelemparan atau melempar. Melempar adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan kekuatan ayunan otot lengan yang dibantu dengan gerakan tubuh lainnya, sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Lemparan dibagi menjadi 3, yakni lemparan bawah lengan, lemparan samping lengan, dan lemparan atas lengan. Lemparan bawah lengan dengan satu lengan didominasi oleh gerakan otot fleksi dan pada bahu. Melempar samping lengan dengan 2 lengan didominasi oleh gerakan otot rotasi pada panggul dan gerakan fleksi horizontal pada lengan. Melempar atas lengan gerak dengan satu lengan diawali dengan berlari, kemudian dilanjutkan dengan gerakan fleksi lateral ke belakang dan diakhiri dengan pelepasan objek pada lengan dengan gerakan rotasi pada bahu. Pengertian biomekanika dan olahraga. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika tahapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Mekanika terhadap terapan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari penerapan dari prinsip-prinsip mekanika, sedangkan mekanika adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Menurut Hickman dalam Ronald, mekanika adalah studi tentang bagaimana sesuatu bergerak dan apa yang menyebabkannya bergerak. Fungsi biomekanika olahraga. Dalam olahraga, seseorang yang sudah menyandang predikat atlet, guru, dan pelatih dengan sendirinya harus melakukan pendekatan terhadap gerakan tubuh manusia. Pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami ilmu biomekanika olahraga, apalagi penggunaan ilmu ini menjadi penting saat gerakan dianalisis. Aplikasi ilmu biomekanika dalam olahraga inilah yang menjabarkan bagaimana gerakan manusia bisa sangat efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan prestasi. Analisis gerak yang didapatkan kemudian dijadikan sebagai pelatih untuk memberikan instruksi yang benar-benar kepada atletnya. Menurut Benoit Roy dalam Claude Bouchard dan kawan-kawan, tujuan utama biomekanika adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam kegiatan olahraga, tari, atau bentuk gerakan yang diadaptasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu gerak dan gaya. Itu yang pertama, kinematika linear dan angular. Kinematika adalah cabang dinamika yang berkaitan dengan deskripsi gerak. Apa itu gerak? Dapatkah Anda mendefinisikannya?
Kita mungkin mendefinisikan bahwa gerak adalah aksi atau proses dari suatu perubahan posisi ke posisi. Gerak adalah suatu perubahan posisi. Gerak berhubungan dengan suatu perubahan posisi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu titik ke titik yang lain. Dua hal ini adalah dibutuhkan pada gerak yang terjadi pada ruang dan waktu. Ruang untuk bergerak di dalamnya dan waktu dibutuhkan selama gerak. Untuk melakukan studi gerak lebih mudah, kita mengklasifikasi gerak linear, angular, dan general atau dari keduanya. Dalam kinematika sejatinya gerak hanya ada dua macam, yaitu gerak lurus atau linear dan gerak melingkar atau angular. Namun seorang atlet dapat bergerak dengan tiga cara yang berbeda. Gerak linear yaitu dalam garis lurus, atau bisa angular dalam bentuk rotasi, atau bisa juga gabungan atau kombinasi yang disebut juga sebagai gerak umum, general motion. Dalam olahraga kombinasi kedua gerak ini yang paling sering terjadi, dan gerak angular yang paling dominan dilakukan oleh atlet. Hal ini terjadi karena gerak atlet berasal dari ayunan aksi putaran anggota tubuh ketika berputar melalui sendinya. Bahkan seluruh gerak yang dilakukan oleh setiap bagian tubuh atlet atau segmen adalah gerak angular atau melingkar. Gerak rotasi, spin, salto, dan twist merupakan nama lain untuk gerak angular. Seluruh istilah tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda atau seorang atlet sedang berputar beberapa derajat. Dalam olahraga seperti senam loncat indah, atlet sering melakukan setengah putaran atau 180 derajat, putaran penuh atau revolution 360 derajat. Selanjutnya, kinetik linear atau angular. Kinetik berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek maupun objek. Dalam suatu kegiatan olahraga, pemahaman konsep-konsep massa, inersia, berat, dan impuls memberikan fondasi yang bermanfaat untuk memahami efek dari gaya-gaya tersebut. Kinetika berkaitan dengan apa yang menyebabkan tubuh untuk bergerak. Kinetik berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya yang subjek dan objek suatu kegiatan olahraga. Pemahaman konsep kinetika dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, massa adalah kuantitas atau jumlah materi yang mengisi suatu benda. Yang kedua, inersia adalah tahanan yang menghambat aksi atau gerakan. Inersia merupakan kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya pada saat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang beraksi pada sebuah benda. Yang keempat, berat adalah jumlah gaya gravitasi yang digunakan pada sebuah benda. Karena massa sebuah benda meningkat, maka beratnya meningkat secara proporsional. Karena berat merupakan sebuah gaya, maka berat ditandai dengan besaran, arah, dan titik aplikasi. Titik di mana gaya berat bekerja pada sebuah benda disebut titik berat benda. Bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda seperti pensil di atas meja, maka akan menghasilkan gerak translasi dan kombinasi. Jika gaya yang diberikan arahnya paralel dengan bagian atas meja dan melalui titik berat pensil, maka pensil akan dipindahkan searah dengan gaya yang diberikan. Maka gaya yang diberikan paralel dengan atas meja tetapi diarahkan tidak melalui titik berat pensil, maka pensil akan bergerak secara translasi dan rotasi. Efek rotasi yang diciptakan oleh sebuah gaya eksentrik disebut torque atau momen gaya. Selanjutnya, tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada unit area tertentu. Selanjutnya, bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda, maka gerak yang dihasilkan benda tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan, tetapi juga ditentukan oleh lamanya gaya diberikan. Hasil kali antara gaya dan waktu dinamakan impuls. Newton, hukum gerak. Hukum pertama Newton berbunyi, sebuah benda yang diam akan tetap
diam, dan yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Atau bisa juga kalimatnya dibalik menjadi selama resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam, dan bergerak dengan cepat tetap akan bergerak dengan cepat. Hukum kedua Newton tentang gerak sebagai dasar untuk mempelajari dinamika gerak lurus, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan perhitungan penyebabnya. Sebelum dinamika gerak lurus adalah kinematika gerak lurus, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Hukum kedua Newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan yang diberikan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sebanding dengan resultan gaya serta berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton ketiga tentang gerak menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama dan arah berlawanan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Newton hukum gravitasi. Setiap dua partikel materi menarik satu sama lain dengan kekuatan secara langsung proporsional dengan produk massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Energi kinetik dan power. Energi kinetik adalah energi mekanik yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2 atau joule. Daya didefinisikan sebagai laju di mana energi yang diberikan atau dibuat dari bentuk-bentuk lain. Seperti daya sama dengan energi yang digunakan dibagi waktu yang dibutuhkan. Atau daya sama dengan gaya kali jarak dibagi waktu yang dibutuhkan. Bisa juga daya sama dengan gaya kali kecepatan. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir yaitu titik berat dan kesetimbangan. Pengertian titik berat. Titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangan. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Setiap anggota tubuh kita, seperti halnya benda-benda lain, mempunyai massa. Setiap anggota tubuh kita mempunyai titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa anggota tubuh kita yang bekerja sebagai gaya berat atau gaya tahanan mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa itulah yang disebut dengan titik berat. Oleh karena itu, anggota tubuh kita letaknya dapat berubah-ubah satu terhadap yang lain. Maka titik berat badan kita letaknya tidak selalu tetap. Letak titik berat. Letak titik berat suatu objek akan tetap selama tidak berubah bentuknya. Benda yang keras dari massa yang homogen, titik beratnya terletak pada pusat geometriknya. Bila kepadatan benda keras itu tidak sama, titik berat tidak terletak pada pusat geometriknya, tetapi bergeser ke arah bagian yang lebih berat. Letak titik berat pada badan kita pada sikap anatomis adalah pada sikap berdiri tegak atau sikap sempurna. Tinggi dari titik berat badan lebih kurang 57% dari tinggi badannya. Beberapa ahli terdapat sedikit perbedaan, yaitu Kroski. Laki-laki 56,16% kali tinggi badan, rata-rata 55-58%. Perempuan 55,44% kali tinggi badan atau rata-rata 54-58%. Sedangkan Hellebrand berpendapat
perempuan, yaitu rata-ratanya 53 sampai dengan 59%. Sedangkan selanjutnya menurut Palmer, laki-laki dan perempuan yaitu 55,7% kali tinggi tambah 1,4 cm. Letak titik berat benda kurang lebih 2,5 cm di bawah promontorium atau antara ruas pinggang dan tulang kemudi. Titik berat badan berada di panggul, di depan tulang kemudi yang kedua. Titik berat adalah maya, oleh karena itu ada kemungkinan titik berat tersebut berada di luar benda atau badan. Pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani. Dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga, berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang mantap. Hal ini dibuktikan oleh seorang pegulat. Sebaliknya, apabila dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatlah suatu sikap yang mudah membatalkan kesetimbangan. Misalnya, start seorang perenang atau pelari. Posisi di mana kita mudah jatuh disebut labil, sedangkan posisi yang tidak tergoyahkan disebut dengan stabil. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu stabil, labil, dan indifferent atau netral. Stabil, suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil. Kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Labil, suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Indifferent atau netral, suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangan berubah atau tidak hilang atau dalam kesetimbangan baru. Kesetimbangan itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat benda berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat benda berada di atas poros letaknya, benda dalam keadaan labil. Luas bidang tumpuannya atau alasnya. Bila bidang tumpuannya cukup luas, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda akan dalam keadaan labil. Letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Bila bidang tumpuannya cekung atau konkav atau sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik berat badannya naik. Benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung atau konveks, benda ada dalam keadaan labil. Hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat benda tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat benda terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Hukum
kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat benda terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.